Bagaimana kalau Indonesia itu mayoritas beragama Sunda Wiwitan? Maka akan ada jutaan orang seperti KDM. Hah? Apa hubungannya Kang Deddy Mulyadi dengan agama Sunda Wiwitan? Menarik untuk kita bahas ya. Jadi gini guys, saya kadang kepikiran ya, bagaimana kalau Indonesia itu mayoritas beragama Sunda Wiwitan? Dan ini mungkin pertanyaan yang sangat sensitif ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk menganut agama Sunda Wiwitan ya. Saya tidak mempromosikan agama Sunda Wiwitan karena saya bukan agama Sunda Wiwitan, tapi menurut saya ini menarik untuk kita pelajari ya. Dan saya juga tidak menyuruh yang nonton video ini untuk membenci agama ya, bukan ya. Jadi gini guys, secara tidak langsung KDM itu sebenarnya banyak menganut atau banyak yang mempelajari tentang filosofi-filosofi seputar Sunda Wiwitan. Banyak banget ya kalau saya perhatikan. Kita ambil contoh misalnya, kenapa Kang Deddy Mulyadi itu sering berbagi gitu, membantu masyarakat tanpa pamrih ya, bagi-bagi duit ya. Kemudian kerjanya itu sangat gercep dan lain sebagainya. Apa yang mempengaruhi? Salah satu yang mempengaruhi itu adalah karena filosofi Sunda Wiwitan dan kitab suci agama Sunda Wiwitan itu adalah berbuat baik. Sunda Wiwitan tidak punya kitab suci secara tertulis ya, tapi secara tersirat atau secara tidak tertulis, yaitu berbuat baik. Kenapa agama Sunda Wiwitan itu tidak punya kitab suci seperti agama Samawi gitu, seperti Alkitab, Al-Quran dan lain sebagainya? Karena Sunda Wiwitan itu berpikirnya itu sangat simpel ya, santuy gitu. Jadi sifat-sifat orang Sunda itu kan santuy, ya. Santai aja dulu, ya. Jangan terlalu buru-buru, santai, ya. Sebat dulu, sebat-sebat gitu, ya. Ngudut dulu, ya. Jadi orang Sunda itu menurut saya itu orang yang paling santuy sedunia. Bahkan kalau ada kejadian yang misalnya tabrakan, berantem dan lain sebagainya, misalnya nih ada kejadian-kejadian yang sangat mencekam, mereka bisa santai kok sambil ngudut gitu, sambil jualan ya, jualan cireng, jualan cilok gitu, jualan batagor. Jadi menurut saya itu orang Sunda itu adalah orang yang paling santuy sedunia. Nah, karena karakter orang Sunda itu sangat santuy, maka apa? Maka ya orang Sunda itu bahkan menulis kitab sucinya juga mereka nggak terlalu ya urgent-urgent banget, ngapain ya. Cukup kitab suci kita itu berbuat baik. Nah, kitab suci berbuat baik inilah yang diterapkan oleh KDM. Bukan berarti saya mengatakan bahwa KDM itu beragama Sunda Wiwitan ya, bukan ya. KDM itu beragama Islam ya, di KTP-nya beragama Islam ya. Tapi menurut saya ya, kalau saya perhatikan KDM ini ya, Islam zaman dulu ya, generasi pertama ya, tidak bertentangan dengan filosofi Sunda Wiwitan. Apa coba bertentangannya? Apakah Islam mengajarkan sesuatu yang tidak baik? Enggak kan? Sunda Wiwitan juga seperti itu, mengajarkan yang baik kok. Islam mengajarkan yang baik ya, zaman dulu ya, generasi pertama ya, bukan Islam zaman sekarang ini. Kalau zaman sekarang ini saya melihat udah berbeda ya dari zaman dulu ya. Jadi tradisinya sudah berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi Islam zaman dulu itu tidak bertentangan dengan Sunda Wiwitan sehingga agama Islam diterima di Pulau Jawa. Kalau Islam itu bertentangan dengan Sunda Wiwitan sebenarnya zaman dulu nggak bakal diterima ya. Jadi sungguh keliru ya kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu bertentangan dengan Sunda Wiwitan. Enggak. Filosofi Sunda Wiwitan itu adalah berbuat baik ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, Kang Deddy Mulyadi ini juga menganut yang namanya faham daripada Sunda Wiwitan seperti misalnya menjaga alam. Makanya waktu kemarin yang kejadian di Bogor itu ya, waktu ada yang menghancurkan semacam gunung ya di Bogor kemarin itu, tempat wisata dan lain sebagainya ya, dijadikan ya tempat wisata. Sunda Wiwitan itu mengatakan bahwa itu tidak benar.
KDM mengatakan, "Oh jangan, itu tidak benar, nggak boleh." Bahkan beliau sampai menangis, coba bayangkan, sampai menangis. KDM itu menangis, karena apa? Karena dia menganut falsafah daripada Sundawitan, kita harus menjaga alam. Kalau saya perhatikan ya, orang Sunda itu ya sangat dekat dengan alam. Ya, mereka tidak menjauhi alam. Itulah alasannya kenapa ya, kalau misalnya kita melihat ya rumah orang-orang Sunda itu biasanya atapnya terbuka, kemudian mereka akan punya lesehan-lesehan di depan rumah, ya. Kemudian lesehan bambu, ya, kemudian ada pohon yang rindang. Biasanya seperti itu ya, nggak semuanya tapi ya, kalau di kota mungkin nggak ada lagi ya. Tapi kalau di pedesaan saya perhatikan seperti itu kok, ya rumah-rumah orang Sunda itu sangat dekat dengan alam ya. Karena apa? Karena ini filosofi daripada orang Sunda. Nah, jika ya Indonesia itu mayoritas beragama Sundawitan, maka kita akan berorientasi pada kebaikan-kebaikan gitu. Ya mungkin ya yang menyesat-nyesatkan agama lain, kan, membubarkan ibadah paksa itu mungkin akan berkurang ya saya melihatnya. Bubarin paksa ibadah orang lain, kemudian persekusi ibadah orang lain itu akan berkurang. Bukan berarti hilang sama sekali, karena saya tidak pernah melihat agama Sundawitan atau umat daripada Sundawitan itu bubarkan ibadah orang lain gitu. Itu kan bukan budaya kita, nggak tahu budaya siapa itu. Kayaknya itu budaya barbar atau Arab jahiliyah ya, bubarkan ibadah paksa, kemudian mempersulit rumah ibadah, mempersulit izin ini, izin itu. Itu bukan budaya kita guys, itu budaya luar. Budaya Sundawitan itu ya nggak pernah yang namanya mempersulit ya pembangunan masjid. Emang dulu waktu Islam diajarkan di Nusantara, apakah ada mempersulit pembangunan masjid? Enggak ada kan? Apakah mereka mempersekusi? Enggak kan? Pada saat itu kan agama atau kepercayaan mayoritas di Nusantara itu sebelum Islam masuk itu ya Sundawitan, ya kemudian Kaharingan, agama Parmali, ya agama-agama lokal ya. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini justru agama lokal yang jadi anak tiri ya, dianak tirikan ya. Jadi agama-agama, mohon maaf ya, agama-agama impor yang dari luar negeri itu, yang kita ekspor itu ya. Maksudnya yang kita impor itu, yang diekspor dari luar negeri itu seperti agama Samawi, justru itu yang berkuasa saya melihatnya. Padahal kan itu kan tamu kan. Ya. Jadi justru tamu yang berkuasa dan tuan rumah seperti agama lokal itu yang menyingkir ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka berpikir kita harus berbuat baik, ngapain sih berbuat jahat. Nah, justru karena seperti ini, maka ya pengaruh daripada agama Sundawitan itu makin hari makin sedikit. Jadi ini seperti pedang bermata dua ya. Mereka punya prinsip berbuat baik, sehingga ya kalau misalnya mereka diusik misalnya, kalau misalnya ya agama Sundawitan ditarik ke agama mayoritas di Konoha, mereka diam aja, sehingga jumlahnya semakin hari makin sedikit ya. Jadi kalau Indonesia itu mayoritas beragama Sundawitan itu, maka akan ada jutaan Kang Deddy Mulyadi. Ya, akan ada orang seperti itu banyak di Indonesia. Dan Indonesia akan cepat maju. Ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu beragama Sundawitan, bukan ya. Tapi dia menganut filosofi. Nggak jadi masalah kan. Orang Indonesia itu nggak sepenuhnya menganut. Misalnya dia beragama Islam, bisa aja dia Islam Nusantara ya kan. Kemudian Kristen misalnya, jadi Kristen Nusantara, bukan Kristen seperti yang ada di Israel kan. Ya, apa salahnya kan? Agama Kristen juga sebenarnya kalau kita boleh jujur ya, zaman dulu dengan zaman sekarang sudah jauh berbeda. Agama Kristen zaman dulu itu nggak boleh makan babi. Tapi sekarang mereka makan babi. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena penafsirannya itu diubah. Dalam kitab suci agama Kristen itu nggak boleh makan babi sebenarnya. Ada ya. Di perjanjian lama kalau nggak salah. Ada itu ayat-ayatnya. Ya, sementara kalau kita perhatikan zaman sekarang agama Kristen itu makan babi ya. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka meneliti, mereka nggak asal menelan bulat-bulat gitu perintah-perintah dari kitab suci itu. Mereka menafsirkannya itu dengan pemikiran-pemikiran modern ya. Kaum intelektual di barat lah yang merubah agama Kristen seperti zaman sekarang ini ya. Dan agama Kristen dengan agama Sundawitan itu menurut saya itu sangat nyambung sekali ya. Agama Kristen juga mengajarkan yang namanya kebaikan-kebaikan, berbuat baik ya. Kalau agama Kristen itu tidak mengajarkan berbuat baik, maka tidak akan diterima di
Tanah Batak atau di Toba sana, ya. Kalau agama Kristen itu mengajarkan misalnya menyesatkan orang lain gitu ya, mempersekusi rumah ibadah orang lain, maka tidak akan diterima. Karena apa? Karena inti daripada ajaran agama Kristen itu adalah kasih, ya. Kalau inti daripada ajaran Sunda Wiwitan itu adalah berbuat baik. Jadi kasih dengan berbuat baik itu nyambung ya, sefrekuensi. Itulah alasannya kenapa, eee, KDM itu sangat, nyambung dengan ya semua orang sih nyambung ya, tapi dengan agama Kristen dia sangat nyambung sekali ya. Bahkan kejadian-kejadian seperti yang di Cidahu itu dia langsung turun ke lapangan ya, kemudian memberikan duit ya. Kemarin ya baru-baru ini kejadian yang di Cianjur ya, ada tuh gereja katanya disekolahkan ya, surat-suratnya disekolahkan. Saya juga bingung ya kenapa sih tanah gereja itu surat-suratnya disekolahkan, terlilit hutang 6 miliar dan diselesaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi ini semacam ada frekuensi ya. Ada semacam ya satu server lah gitu ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu beda server dengan agama Islam, bukan ya. Tapi saya melihatnya nggak semuanya tapi ya umat agama mayoritas di Konoha itu berpikir bahwa Kang Deddy Mulyadi ini anti Islam, enggak. Sepengetahuan daripada Kang Deddy Mulyadi itu Islam itu ya berbuat baik sama seperti ajaran Sunda Wiwitan gitu, nggak ada yang lain-lain ya. Sementara saya perhatikan ya umat agama mayoritas di Konoha itu sekarang ini ya melenceng ya dari agama terdahulu gitu, dari ajaran terdahulu. Ya kalau nggak seagama dengan kita, sesat. Kalau nggak sealiran, sesat. Dikit-dikit kafir, bubarkan gitu. Jangan seperti itu ya. Itu bukan budaya kita, itu budaya luar ya. Jangan melakukan seperti itu ya. Kemudian ya, apa ajaran Sunda Wiwitan yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa gitu. Ajaran Sunda Wiwitan yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa itu artinya ya, kita sangat selaras dengan alam. Deddy Corbuzier, Deddy Mulyadi juga seperti itu, sangat selaras dengan alam ya. Kemudian ketulusan, kesetiaan ya, dia setia terhadap rakyatnya. Jarang-jarang loh pemimpin seperti itu. Seperti Kang Deddy Mulyadi. Dia memperhatikan rakyatnya, dia mengatakan ya, orang yang anti Islam itu adalah orang yang tidak mempedulikan anak yatim, orang yang punya duit banyak tapi tetangganya kelaparan, orang yang tidak mempedulikan anak-anak yang terlantar, orang yang tidak peduli dengan ibu-ibu yang sudah hamil, yang melahirkan dan ditelantarkan di rumah sakit, nggak bisa bayar persalinan. Itu yang benci dengan Islam. Jadi pemahaman Islam menurut Kang Deddy Mulyadi ini berbeda dengan pada umumnya masyarakat Konoha. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu, ya. Dugaan saya ya, ini ulah daripada pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha, ya. Mereka bikin agama-agama tersendiri gitu, versi mereka sendiri gitu. Bukan versi yang terdahulu ya. Kalau agama Islam terdahulu itu zaman dulu itu saya sangat suka. Sangat-sangat toleransi ya. Justru kalau agama Islam nggak toleransi zaman dulu, zamannya para wali, maka agama Islam nggak bakal diterima ya. Akhir-akhir ini saya melihatnya ya, makin hari, oh kok jadi gitu ya. Jadi jangan seperti itu ya guys ya. Agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ya. Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama ya. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa kalau banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Cara makan, cara minum, cara tidur, cara berbicara, cara berpikir, pola pikir. Sama seperti Kang Deddy Mulyadi. Dia dipengaruhi oleh apa? Ajaran Sunda Wiwitan. Karena itu ajaran daripada leluhur kita. Leluhur daripada Kang Deddy Mulyadi. Apa salahnya ya kan? Cuman kalau misalnya nih Kang Deddy Mulyadi bikin patung misalnya. Ya. Patung itu kan seni ya. Bukan berhala ya. Cuman mohon maaf ya, orang-orang yang nalarnya rendah berpikir bahwa patung itu berhala disembah-sembah gitu, enggak. Dulu Kang Deddy Mulyadi pernah cerita bahwa dia pernah dipersekusi oleh oknum-oknum agama tertentu karena apa? Karena masalah patung di Purwakarta zaman dulu. Dan tidak ada yang peduli ya. Kalau kita perhatikan sekarang ini Kang Deddy Mulyadi itu sangat dicintai gitu ya.
Kalau kita mencintai Kang Deddy Mulyadi itu, kita harusnya berpikir seperti Kang Deddy Mulyadi gitu, tidak buang sampah sembarangan dan lain sebagainya ya. Jadi, karena filosofi daripada Sunda Wiwitan ini, sehingga kita tidak buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena kita menjaga alam, ya, sinkron dengan alam. Kemudian kita ambil contoh lain misalnya seperti agama Hindu Bali. Agama Hindu Bali juga kan agak mirip seperti ajaran Sunda Wiwitan sebenarnya. Itu seperti sinkrenitas ya. Banyak orang mengatakan bahwa agama Hindu Bali itu berasal dari India, tapi sudah sinkrenitas dengan agama Sunda Wiwitan. Perpaduan antara agama Sunda Wiwitan dengan agama Hindu Bali. Coba kita perhatikan di Bali sekarang ini sangat toleransi. Ya, banyak orang yang suka dari luar negeri, bule-bule dari luar negeri betah tinggal di Bali. Kenapa bisa betah tinggal di Bali? Karena mereka toleransi. Coba kalau mereka misalnya nih, ya, kampungan gitu, julitin orang-orang bule yang ada di Bali, ya, mengkafir-kafirkan mereka gitu, ya. Kemudian ya mengganggu gitu, bawa bom ke sana gitu. Apa nggak kocar-kacir Bali yang ada di sana? Jadi ini yang perlu kita renungkan anak muda ya. Jangan berpikir bahwa saya benci agama, bukan ya. Tapi kita harus berpikir secara rasional gitu, berpikir secara masuk akal gitu. Bahwa agama itu kalau nggak sesuai dengan akal, nggak sesuai dengan pemikiran-pemikiran yang rasional, maka itu bukan agama. Itu agama versi masing-masing, buatan masing-masing gitu. Buatan pemuka agama. Karena saya melihat di Konoha itu, pemuka agama itu dituhankan. Ya, apapun yang dikatakan oleh pemuka agama, dituhankan. Seperti tafsir-tafsir. Tafsir itu kan atau oh, misalnya nih ya ada fatwa-fatwa ya. Fatwa itu kan saran kan, bukan keharusan kan. Fatwa itu kan saran kan. Kalau misalnya ada eh, lembaga misalnya lembaga MUI memberikan fatwa misalnya, itu kan saran, bukan hukum ya. Bukan undang-undang tapi saran. Banyak orang berpikir bahwa fatwa itu bukan saran. Fatwa itu saran, guys. Dan di Indonesia juga saya melihat seperti itu. Banyak ya pemuka-pemuka agama itu bikin fatwa-fatwa sendiri, bikin saran-saran sendiri gitu, ya, tapi bertentangan dengan, nilai-nilai agama, ya. Jadi kita tuh salah mengartikan sebenarnya agama zaman sekarang dengan zaman dulu ya. Kita perhatikan zaman sekarang ini pemuka agama banyak kok kasus ya, ya. "Kalian hidup miskin nggak jadi masalah, hiduplah sederhana," padahal dia bawa Alphard ya kan. "Jangan mikirin uang ya, biar saya yang mikirin uang," gitu. Pemuka-pemuka agama di Konoha kan sering ngomong seperti itu ya. Jadi pada intinya kalau Indonesia mayoritas agama Sunda Wiwitan itu bisa lebih maju dari sekarang. Kenapa? Karena agama mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Pemikiran-pemikiran daripada kita itu banyak dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara minum, makanan halal apa haram itu kan dipengaruhi oleh agama kan? Ya nggak sih? Sadar nggak kita sebenarnya? Sangat dipengaruhi oleh agama. Kecuali negara kita itu negara yang mayoritas agnostik, ateis dan sebagainya, nggak peduli dengan agama, maka agama tidak berpengaruh ya. Tapi karena kita itu salah satu masyarakat yang paling religius seantero jagat raya, seantero dunia, maka agama mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi pola pikir kita. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.